Dan beliau ini ada gejalanya salah satu menyakiti diri sendiri. Seperti ini, mohon maaf nih, Diki, ya, seperti kepalanya ini, Diki itu sampai diikat pakai karet dan sampai ada bekas luka, kayak ikatan karet. Terus ada tangannya di sini pakai diikat sama karet, beberapa pergelangan tangannya sampai ini sempat kemarin tuh sampai luka parah. Sampai mau putus, ini yang sebelah kanan apalagi parah banget, sampai diikat sama dia, dililit sama karet, sama ini, sama kain, akhirnya hampir mau putus karena ototnya ataupun darahnya tersumbat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan, Panti ataupun LKS, tempat rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa atau kata lain dari ODGJ. Kebetulan hari ini saya mau ngobrol ringan sama beliau, salah satu penyintas skizofrenia ataupun orang dengan gangguan jiwa yang sempat hidupnya terlantar di jalanan dan sekarang alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Jenggo. Jenggo? Iya. Jenggo atas atau siapa namanya? Diki. Diki. Diki aslinya dari mana Kang Diki? Cipanas. Dari Cipanas. Cipanas mana? Belakang. Cipanas belakang. Ah. Di mana kabarnya sekarang Kang Diki? Baik. Baik, alhamdulillah. Kang Diki ini kami dulu ketemukan beliau di jalan, tepatnya di Pasar Cipanas, daerah Kampung Balakang, Kecamatan Cipanas. Beliau dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan dan beliau ini ada gejalanya salah satu menyakiti diri sendiri. Seperti ini, mohon maaf nih Kang Diki, Ya. seperti kepalanya ini Pak Diki itu sampai diikat pakai karet dan sampai ada bekas luka kayak ikatan karet. Terus ada tangannya di sini pakai diikat sama karet, beberapa pergelangan tangannya sampai ini sempat kemarin tuh sampai luka parah, sampai mau putus. Ini yang sebelah kanan apalagi parah banget, sampai diikat sama dia, dililit sama karet, sama ini, sama kain, akhirnya hampir mau putus karena ototnya ataupun darahnya tersumbat di sini. Kang Diki, Ya. boleh nggak kita nanti ngobrol-ngobrol, sharing, berbagi pengalaman Kang Diki, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini ngobrol santai aja ya. Iya. Biar apa? Biar jadi sosialisasi dan juga jadi edukasi terhadap teman-teman di luar sana bahwa Kang Diki juga sekarang sudah sembuh, bisa sembuh ya kalau diobati, kalau ditangani dengan tepat. Beda dengan kalau Kang Diki tidak minum obat dulu bisa sampai sakit kan seperti ini. Boleh ya ngobrol-ngobrolnya. Gini Kang Diki, saya pengen tahu gitu ya, yang sebenarnya gitu, kayak gimana sih waktu dulu Kang Diki kok bisa-bisanya gitu hidup di jalanan di situ, terus nyari makan dari mana, terus nyari minum dari mana, terus tidur di mana. Boleh cerita Kang Diki kayak gimana? Di rumah teman. Di rumah teman. Tapi kok bisa ada di jalan setiap hari itu? Pas kemarin waktu dijemput pun ada di jalan Kang Diki. Lagi kerja. Lagi kerja. Kerja apa? Kerja parkir. Parkir. Iya. Tapi kenapa tangan sampai diikat kayak gitu, kepala sampai diikat sampai tangan mau putus kayak gitu? Kenapa? Tahu. Nggak tahu. Nggak sadar waktu itu. Iya. Memang di situ Kang Diki punya temen di Cipanas. Banyak yang kenal sama Kang Diki ya. Iya. Makanya disebutlah Kang Diki itu namanya Jenggo gitu. Iya. Tapi Kang Diki kan sempat waktu itu diobatin juga dan juga sembuh pulih. Terus kenapa sampai bisa kambuh lagi dan akhirnya turun lagi ke jalan? Itu gara-gara tidak minum obat. Iya. Kenapa nggak minum obat? Nggak tahu. Nggak mau apa nggak tahu? Nggak tahu.
Nggak tahu. Nah. Apa karena nggak ada yang memperhatikan waktu itu? Iya. Nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang ngasih obatnya gitu. Iya. Jadinya Kang Diki kambuh lagi sampai menyakiti diri sendiri. Ini kalau boleh tahu ini diikat sama apa waktu itu? Yang ini Karet pakai karet. Yang ini sama sama pakai karet. Kalau ini kepala pakai karet. pakai karet juga. Yang ini juga sama. Yang sebelah kanan pakai apa ini? Iya. Pakai karet. Ya Allah. Sakit gak waktu itu? Enggak. Enggak. Terus perasaan Kang Diki kalau pas dikaretin kayak gitu perasaannya kayak gimana dulu itu? Apakah ngerasa keren ataupun ngerasa hebat kayak gimana? Enggak tahu. Nggak tahu. Jadi Kang Diki tidak bisa memproses apa yang kemarin waktu itu dirasain waktu lagi menyakiti diri sendiri. Apa ngerasa Kang Diki tidak berguna sampai mau seolah-olah diikat ini supaya buntung kayak gimana? Biar gimana? Enggak tahu. Nggak tahu. Iya. Jujur aja, nggak apa-apa biar jadi pelajaran gitu buat Kang Diki juga nanti buat kedepannya, buat saya, buat temen-temen juga bahwa memang kalau pas kita lagi sakit ya, terkadang memang ada gejala seperti itu yang sampai bisa menyakiti diri sendiri, sampai menyakiti orang lain. Tapi ini untuk kasus Kang Diki sendiri, Kang Jenggo gitu. Sampai menyakiti diri sendiri sampai se ekstrim ini itu memang jarang gitu teman. Jadi ya kami di sini sempat kaget pas kami waktu itu ambil dari jalan evakuasi, terus kami di sini coba buka bajunya, terus kondisi tubuhnya ternyata fisiknya sampai seperti itu dan sampai miris banget gitu kami. Menurut Kang Diki selama di sini gimana kondisi Kang Diki sekarang? Baik. Baik. Kenapa kok bisa sampai baik sekarang? Karena diobatin. Diobatin. Di sini minum obat dari siapa? Pak Dadan. Pak Dadan, dari dokter juga ya. Iya. Yang diberikannya sama Kang Dadan. Iya. Di sini sama Pak Didin. Iya. Terus selama minum obat akhirnya Kang Diki sadar gak tentang apa yang Kang Diki lakuin waktu itu? Sampai ngaretin itu, sampai telantar di jalan. Sadar gak sekarang? Sadar. Mau lagi kayak gitu nggak? Nggak mau. Kenapa? Kenapa? Malu. Malu. Waktu itu mah nggak malu ya? Iya. Merasa pede aja, malah merasa hebat katanya ya. Iya. Jadi kesannya itu kelihatan kayak preman gitu ya. Kalau diikat ini sampai tangan sendiri sampai seperti itu pun biar orang lain takut sama Kang Diki gitu. Iya. Terus di sini selama minum obat dengan teratur, contoh kan waktu itu kan katanya ada halusinasi, ada bisikan, terus ngelihat sesuatu, terus kadang-kadang ngerasa paling hebat ataupun kadang-kadang ngerasa paling saya tidak berguna. Masih ada nggak itu halusinasi dan delusi? Nggak ada. Nggak ada. Emang halusinasi itu apa? Paham. Halusinasi itu salah penginderaan kan gitu. Kalau delusi, yang tadi barusan apa? Waham. Waham. Jadi waham itu apa? Keyakinan palsu. Nah, jadi waktu Kang Diki dulu lagi sakit itu ada gangguan kan dalam Kang Diki, terutama di kejiwaan Kang Diki, dan itu ada gangguan halusinasi, ada gangguan delusi, dan juga gangguan proses berpikir yang akhirnya tanpa bisa berpikir sampai melakukan seperti ini, menyakiti diri sendiri. Harapannya ini Kang Diki ke depannya gitu buat teman-teman yang terutama itu di daerah Cipanas aja kan masih ada gitu yang memang yang punya penyakit ataupun contohlah seperti Kang Diki waktu itu ada yang masih di jalan. Kang Diki pengennya kayak gimana? Terutama nih buat masyarakat kan banyak mungkin waktu itu waktu Kang Diki hidup di jalan banyak yang masih memperlakukan Kang Diki tidak baik kan di sana. Sempat ada yang mukulin Kang Diki nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi perlakuan yang kurang baiknya kayak gimana? Coba cerita aja. Pada baik-baik semuanya. Pada baik-baik semuanya. Cuman hanya Kang Diki aja yang tidak bisa merawat diri ya. Iya. Akhirnya kondisi Kang Dikinya seperti itu. Iya. Terus harapannya kalau buat masyarakat untuk teman-teman yang masih di luar sana supaya apa? Mau memperlakukan mereka baik aja gitu ya. Iya. Jangan sampai mengacuhkan ya. Kalau bisa obatin kami gitu, rawat kami biar kami seperti Kang Diki biar kondisinya sekarang
semakin baik Iya. tiap hari. Di sini kegiatan Kang Diki sehari-hari apa? Bantu-bantu. Bantu-bantu di sini. Ya. Kalau sholat gimana sholat? Di Sholat berjamaah. berjamaah. Ngaji juga Iya. sama Ustadz Ajis. Iya. Ya. Terus kalau maghrib minum obat, Iya. pagi juga minum obat. Betah nggak di sini? Betah. Nah, Tapi pengen pulang. pengen pulang. Iya. Nanti kan keluarga Kang Diki kan belum ada yang ngejemput. Walaupun kan kita sebetulnya memang sudah ketemu sama alamat keluarganya sekarang gitu. Ternyata memang keluarganya pun sudah gimana ya? Mungkin tinggal keluarga jauh ya Kang Diki ya. Iya. Kalau ayah sama ibu sudah nggak ada ya. Iya. Paling saudara gitu, saudara jauh yang memang ya mungkin karena waktu itu kan Kang Diki dalam kondisi sakit, mungkin keluarga juga bingung gimana cara merawatnya, gimana cara memperlakukannya gitu. Jadi kita pun juga tidak bisa menyalahkan. Ya mudah-mudahan dengan kondisinya Kang Diki sekarang kan sudah membaik ya, kondisi kejiwaannya juga sudah baik. Mudah-mudahan keluarga mau menjemput Kang Diki, mau merawat Kang Diki nanti di rumah supaya kondisi Kang Diki lebih baik lagi kan gitu. Iya. Ya. Iya. Apa yang diceritakan Kang Diki buat kedepannya nih, sekarang kan sudah sembuh nih, sudah baik. Nanti kedepannya kalau sudah pulih lagi pengen apa gitu kedepannya? Pengen kerja lagi. Pengen kerja. Terus habis kalau udah kerja, kalau sudah bisa kerja nanti pengen apa lagi? Hah? Pengen nikah? Enggak. Pengen apa tuh? Udah nikah mah. Oh udah nikah. Udah. Iya katanya kan Kang Diki emang udah nikah ya? Iya. Punya anak satu. Iya. Jadi kalau pengen kerja nanti pengen ngapain anaknya? Iya. Oh, alhamdulillah mulia sekali ya niatnya, alhamdulillah. Terlepas dari itu Kang Diki, Kang Diki kan yang tadi saya sebut waktu hidup di jalan itu nyari makan dari mana? Dari uang parkiran. Dari uang parkiran. Iya. Iya kan waktu awal Kang Diki kan sebelum sakit memang parkiran kan di situ. Iya. Tapi kan dalam kondisi sakit kan Kang Diki kan nggak bisa parkiran. Terus itu waktu itu makan dari mana? Dari teman. Dari teman minta gitu. Iya. Minta. Tapi baik temannya di situ. Baik. Ada yang ngasih. Iya. Cuman belum bisa merawat aja ya, belum bisa mengobati. Tapi secara keseluruhan teman-teman di situ yang ada terutama di Balakang itu baik semua ya. Iya. Kalau mau makan juga ada yang ngasih. Iya. Tapi waktu itu tidur kok tergeletakan kan di emperan toko kan gitu kayak gini. Dalam kondisi yang sudah berbulan-bulan, mungkin ada setahun kali gak mandi, sampai begitu banget, bau lagi. Kalau sekarang mandi ya? Mandi, setiap hari mandi ya? Iya. Gosok gigi? Iya. Iya dong Mas Santai. Kalau untuk rencana rumah tangga nggak ada lagi? Nggak ada. Belum gitu ya? Yang jelas pengen kerja dulu gitu. Iya. Jadi gitu teman-teman ya, kita sempat miris juga gitu mendengar cerita hidupnya Kang Diki waktu beliau sakit kayak gimana, penyebab dia sampai sakit kayak gini, sampai miris banget apalagi melihat kondisi fisiknya yang sampai menyakiti diri sendiri. Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan kepada siapapun, termasuk sama Kang Diki juga. Kenapa Kang Diki begitu ya? Karena memang waktu itu lagi sakit. Tidak bisa menyalahkan ke keluarga juga karena mungkin keluarga juga belum paham gimana cara merawat ataupun mengobati, menangani orang dengan gangguan jiwa seperti Kang Diki itu kayak gimana. Karena kebanyakan di masyarakat bahwa mereka ini orang dengan gangguan jiwa itu kan stigmanya sangat buruk dan sangat jelek sekali di mata masyarakat. Akhirnya banyak keluarga ataupun masyarakat yang acuh tidak acuh gitu terhadap kondisi mereka. Nah, mudah-mudahan ini dengan contohnya ada Kang Diki di sini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa sebenarnya gitu kesehatan jiwa itu memang paling penting di atas segalanya. Karena apa? Yang sering kami ucapkan juga, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa itu memang benar adanya. Karena memang apa? Kondisi fisiknya kalaupun sehat, tapi kalau jiwanya tidak sehat, ya berpengaruh juga ke kondisi fisiknya, akhirnya pun tidak sehat juga gitu. Jadi oleh karena itu
kami di sini selaku pengurus yayasan ataupun panti Pondok Nurani Kemanusiaan menghimbau terhadap teman-teman ataupun masyarakat di luar sana untuk lebih mengetahui lagi gitu, mana sih caranya mengobati, menangani teman-teman saudara kita yang seperti Kang Diki ini, karena bukan hanya Kang Diki, masih banyak di luar sana contoh Kang Diki yang lain gitu yang memang kondisinya butuh perhatian kita. Nah, oleh karena itu saya menghimbau mudah-mudahan masyarakat di luar sana mau memperhatikan mereka, mau mengobati mereka, terutama ke keluarga gitu. Jangan sungkan, jangan malu untuk mau berobat, datang ke rumah sakit, konsultasi ke psikiater, ke poli jiwa ataupun ke rumah sakit jiwa, jangan malu. Karena masih banyak yang berpikir kalau datang ke rumah sakit, datang ke poli jiwa, ke psikiater itu takutnya wah keluarga saya ataupun anak saya ataupun saudara saya ini gila. Makanya sampai saya harus dibawa ke poli ini ataupun ke rumah sakit ini. Jadi ada rasa malu, takutnya nanti kalau pulang di sini dicemooh lah sama orang. Jangan malu. Justru ya kita harus mampu mengobati teman kita ataupun saudara kita ataupun anak kita ataupun keluarga kita, memang harus kita obati dengan baik. Salah satunya konsultasi ke psikiater, perlakukan mereka dengan baik, perlakukan juga mereka dengan tepat, jangan diskriminatif terhadap mereka, apalagi mengucilkan mereka gitu. Rangkullah teman-teman seperti Kang Diki ini, bahwa memang Kang Diki ini juga bisa pulih, Kang Diki juga bisa sembuh ya Kang Diki ya. Ya. Malahan Kang Diki juga ingin bekerja lagi ke depannya supaya bisa menafkahi keluarganya, anaknya, walaupun sudah berpisah ya sama istri, tapi kan anak masih ada kan gitu ya Kang Diki. Jadi bantulah support mereka ya, teman-teman ini kalau bisa ya cari pekerjaan ya buat mereka ya, jangan, karena sebenarnya juga teman-teman ini juga bisa kerja karena motoriknya juga masih bagus gitu kalau dalam kondisinya sehat. Tapi kalau kondisinya tidak sehat ya memang semuanya akhirnya tidak berfungsi gitu ya Kang Diki ya. Iya. Kang Diki, harapan Kang Diki ini ke depannya selain bekerja, menafkahi anak, terus supaya nanti bisa bekerja atau menafkahi anak, kondisi Kang Diki kan harus sehat, harus pulih, harus sehat secara jiwanya, sehat juga secara raganya. Kang Diki sudah paham gak tentang penyakit Kang Diki? Sudah. Berarti kalau sudah paham, sudah menerima dong kondisi Kang Diki. Iya. Iya. Apa memang penyakit Kang Diki? Skizofrenia atau gangguan kejiwaannya. Ya. Sudah paham tentang penyakitnya, sudah nerima juga, berarti siap dong kalau harus minum obat dengan teratur, menjaga kondisi kejiwaan kita supaya tetap baik. Siap ya? Siap. Nanti kalaupun sudah pulang nanti ke rumah, ke keluarga yang mau merawat Kang Diki, jangan sampai memberatkan ke keluarga, tapi Kang Diki yang sudah harus mawas diri, bertanggung jawab sama diri sendiri bahwa saya ini punya penyakit ini, saya ini tahu cara gimana menangani penyakit saya supaya penyakit saya tidak kambuh lagi. Salah satunya adalah minum obat dengan teratur, punya kegiatan nanti yang khusus. Ya. Iya. Dulu Kang Diki itu kalau nyari makan itu kayak gimana Kang Diki? Dari beli ya. Terus Kadang-kadang beli, kadang-kadang ada yang ngasih gitu. kadang ada yang ngasih. Iya. Terus kalau dulu kan waktu itu memang kan kondisi kita kan tidak terkendali. Nah sekarang kan sudah pulih, sudah sehat. Pasti ingat dong waktu dulu itu kayak gimana? Waktu kejadian dulu itu di jalan itu ingat. Merasa sedih nggak? Sedih. Hah? Sedih. Sedihnya kenapa? Jauh dari orang tua. Pertama jauh dari orang tua kan, karena memang orang tua juga sudah nggak ada. Gimana mau deket ya? Sedihnya karena itu, terus juga sedih kenapa? Nggak tahu ya. Karena masih tertutup teman-teman, seolah-olah menutupi diri. Padahal terbuka aja, ngobrol aja kenapa gitu. Mau nggak nanti sampai mengulang kayak gitu? Enggak. Pengennya kan sehat sekarang ya, terus sehat.
jangan sampai sakit lagi ya. Iya. Ya mudah-mudahan Kang Diki dan juga teman-teman yang lain, terutama yang ada di sini di panti kami Pondok Nurani Kemanusiaan, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini segera pulih, segera sehat kembali, segera produktif, segera mandiri dan juga bermanfaat, dan bisa nanti kedepannya berkumpul sama keluarga, bisa kerja, bisa usaha, Ya. nanti mungkin bisa menikah ke depannya dan bisa berumah tangga kan. Ya. Karena kan masa depan kita itu kan masih panjang. Ya. Tapi untuk bisa mencapai itu semua, kita harus sehat. Sehat jiwanya, sehat raganya. Jangan sampai sakit lagi ya. Ya. Ingat ya. Ya. Kita harus minum obat dengan teratur dan juga punya kegiatan yang positif nanti ke depannya. Mungkin gitu aja obrolan saya siang hari ini sama Kang Diki ataupun Kang Jenggo, yang memang ya kita belum bisa menggali 100% kenapa gitu Kang Diki sakit dan segala macamnya, karena memang ada penutupan diri lah dari Kang Diki juga, seolah-olah tidak mau gitu dibeberkan semua juga. Saya pun tidak bisa memaksakan karena ini kan privasinya juga Kang Diki. Yang penting hari ini kita ambil pelajaran dari Kang Diki bahwa memang orang dengan gangguan jiwa itu ataupun orang dengan skizofrenia itu banyak gejalanya. Salah satunya adalah gejala bisa sampai menyakiti diri sendiri, mungkin sampai bisa menyakiti orang lain. Tapi sekarang kondisi Kang Diki sudah pulih, sudah sehat. Rangkulah Kang Diki, rangkulah teman-teman kita yang memang dasarnya punya penyakit ini. Ayo ajak mereka bareng-bareng sama kita, karena sejatinya mereka sama kita juga sama, bahwa mereka juga manusia, kita pun sama manusia. Junjunglah martabat kemanusiaannya, jangan diskriminatif terhadap mereka. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Dadah dulu dong Kang Diki. Dadah. Dadah. Terima kasih.